Pelatih Persebaya Surabaya, Joseph Gombau, memberikan komentar soal performa salah seorang penyerang asingnya, Paulo Victor. Joseph Gombau merasa peran Paulo Victor di laga kontra Persib Bandung belum mampu memperbaiki lini serang tim Persebaya Surabaya. Gombau menjelaskan, Paulo Victor sempat mendapatkan satu peluang di babak pertama yang sukses membuat pertahanan Persib kalang kabut. Hanya saja itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik hingga Paulo tidak menunjukkan pengaruh besar untuk timnya. Sebenarnya pelatih asal Spanyol itu memiliki harapan kepada Paulo Victor di laga tersebut untuk menjadi pembeda dalam skema penyerangan timnya, sehingga ia memberikan kesempatan kepada Paulo untuk turun sejak menit awal. Saya tidak melihat pengaruh besar dari Victor. Dia mencetak satu peluang di babak pertama. Kami berharap dia bisa membuat pengaruh besar dari peluang itu dan tidak ada peluang lagi setelahnya. Meski perannya tidak mencolok di laga tersebut, Joseph Gombau merasa penyerang asal Brazil itu terus menunjukkan peningkatan. Ia berharap Paulo Victor terus mendapatkan dukungan dari rekan timnya karena ia percaya akan kapasitas pemain jebolan Liga Bahrain tersebut. Di lain sisi, dengan tidak berdampak besarnya Paulo Victor di lini serang Persebaya Surabaya, supporter Persebaya, Bonek Mania, masih terus gencar meminta David da Silva untuk kembali memperkuat Persebaya, di mana kontrak David da Silva akan habis dengan Persib Bandung pada Desember mendatang. Dengan performa David da Silva yang sangat tajam, Persib Bandung harus bergegas memperpanjang kontrak da Silva agar tidak ditikung Persebaya Surabaya tuntasnya. Di tengah panasnya rumor Wiljan Pluim yang dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung, kabar mengejutkan datang dari gelandang asal Belanda tersebut. Kebersamaan 7 tahun antara PSM Makassar dengan Wiljan Pluim akan segera berakhir. Kedua belah pihak akan berpisah dalam waktu dekat ini. Owner PSM Makassar, Aksa Mahmud, mengatakan pihaknya telah mencoret Wiljan Pluim. Saya orang yang tidak pernah mau tergantung dengan satu orang. Aksa Mahmud menilai kemampuan Wiljan Pluim telah menurun drastis karena termakan usia. Pluim sudah tua, tidak bisa lari. Belakangan, Wiljan Pluim memang sudah menghilang dari skuad PSM Makassar. Gelandang berusia 34 tahun itu absen 8 kali dari 9 partai terakhir PSM Makassar. Bahkan Pluim tidak pernah lagi membela PSM dalam 5 pertandingan berturut-turut di BRI Liga 1. Wiljan Pluim sudah mengabdi dengan PSM sejak pertengahan 2016. Prestasi terbaik Pluim adalah mengantarkan PSM Makassar menjuarai Piala Indonesia 2018-2019 dan juara Liga 1 pada musim 2022-2023. Pada musim lalu, pesepak bola berkepala pelontos tersebut juga terpilih sebagai pemain terbaik di kompetisi tuntasnya. Kemenangan atas Persebaya Surabaya meninggalkan kabar buruk bagi Persib Bandung pada pertandingan selanjutnya menghadapi Borneo FC. Pasalnya, kemenangan tipis 3-2 di Stadion Gelora Bung Tomo membuat gelandang Persib Bandung, Rahmat Irianto, terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Irianto mendapatkan kartu kuning di laga Persib kontra Persebaya Surabaya setelah menabrak keras Ze Valente hingga terjatuh. Tindakannya tersebut membuat Irianto mendapatkan kartu kuning dari wasit Rio Permana pada menit ke-42. Akibatnya, pemain yang akrab disapa Rian itu memperoleh 4 kartu kuning pada musim ini, di mana pemain yang memperoleh 4 kartu kuning mendapatkan sanksi hukuman larangan bermain sebanyak 1 laga. Maka dipastikan Rahmat Irianto tidak akan bisa diturunkan Persib Bandung saat menghadapi Borneo FC. Di sisi lain, meskipun ditinggalkan salah satu pilarnya, Persib mendapatkan kabar baik karena salah satu bek asingnya Daisuke Sato sudah bebas dari hukuman akumulasi kartu kuning.
Sato terpaksa absen di laga panas menghadapi Persebaya karena mendapatkan 4 kartu kuning. Namun, terdapat 3 pemain Persib yang terancam absen di pertandingan selanjutnya. 3 pemain tersebut adalah Mark Klok, Edo Febriansyah, dan Nick Kuipers. Ketiga pemain tersebut terancam absen pada pertandingan terakhir putaran pertama menghadapi PSS Sleman. Jika ketiga pemain itu mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Borneo FC tuntasnya.